Berada di Ring of Fire atau cincin api menjadikan Indonesia rawan mengalami letusan gunung berapi. Bayangin aja, ada 127 gunung api aktif di Indonesia. Nah, salah satu yang lagi menunjukkan keaktifannya adalah Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Yuk, kita diskusi soal ini. Gunung Ruang kembali erupsi besar pada Selasa dini hari. Nah, pagi harinya Gunung Ruang masih memuntahkan abu vulkanik dan awan panas. Dampaknya meluas kemana-mana. Bangunan rumah dinas SMPN 1 Tagulandang di Pulau Ruang terbakar, terkena aliran lava. Mengantisipasi dampak yang semakin meluas, warga di sekitar Kepulauan Sitaro terus diungsikan. Mulai dari ke Pelabuhan Munte di Likupang Minahasa Utara hingga ke Pulau Siau. Di sini bahkan ada 342 warga yang sempat bermalam di kapal karena rumahnya sudah tidak bisa ditempati sebagai dampak erupsi. Itu kondisi warga yang tinggal di dekat Kepulauan Sitaro yang jaraknya sekitar 140 km dari ibu kota Sulawesi Utara. Bagaimana kondisi di Manadonya? Selasa lalu, hujan abu vulkanik menyelimuti sebagian wilayah Manado. Warga bahkan harus pakai masker saat keluar rumah. Bandara Internasional Samratulangi Manado ditutup. Seluruh penerbangan dari dan menuju Bandara Samratulangi dibatalkan sejak Selasa lalu. Tidak hanya di Manado, Bandara Jalaluddin Gorontalo juga terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Ruang sehingga harus ditutup sementara. Dan bagaimana status Gunung Ruang saat ini? Apakah status level 4 akan diperpanjang pada durasi yang sama? Jadi pada prinsipnya kenaikan status dan penurunan status dari gunung api ini sangat bergantung pada aktivitas vulkanik dari gunung api itu sendiri. Seperti yang kita tahu sebelumnya, peningkatan status dari level 2 ke level 3 itu terjadi hanya dalam waktu 3 jam, kemudian dari level 3 ke level 4 itu dilakukan hanya dalam waktu 1 hari. Setelah itu aktivitas erupsi vulkanik, aktivitas vulkanik dari Gunung Ruang menurun sehingga 6 hari setelah dinaikkan menjadi level 4 itu kemudian diturunkan menjadi level 3 pada tanggal 22. Dan kemudian hari ini tanggal 30, 8 hari setelah penurunan status level 4 ke level 3, aktivitas Gunung Api Ruang kembali naik secara sangat signifikan. Boleh dikatakan aktivitas erupsi dini hari tadi lebih besar daripada erupsi vulkanik 2 minggu yang lalu sehingga ini dinaikkan menjadi level 4. Nah, apakah durasinya akan waktu yang lama? Kita akan melihat nanti perkembangan dari aktivitas vulkanik ini. Kita harapkan tentu saja durasi dari level 4 ini tidak berlangsung dengan waktu lama. Kita harapkan, kita berdoa bersama supaya aktivitas vulkanik dari Gunung Ruang bisa segera mereda dan kita harapkan statusnya bisa kita turunkan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat bisa kembali normal. Lalu apakah kenaikan aktivitas Gunung Ruang akan memicu peningkatan aktivitas gunung lain terutama yang berada di dekatnya? Secara sistem sebenarnya meskipun ini kawasan rangkaian gunung api, tetapi tiap-tiap gunung api itu memiliki sistem dan dapur magma sendiri-sendiri. Dan tentu saja untuk menjawab apakah erupsi Gunung Ruang ini akan diikuti oleh gunung api lainnya, kita harapkan tentu saja tidak, karena sekali lagi itu tiap gunung api memiliki sistem dan dapur magmanya sendiri-sendiri, tapi nanti ini informasinya kita ikuti dari pemantauan yang dilakukan oleh PVMBG. Yap, erupsi Gunung Ruang yang terakhir ini berdampak pada sebaran abu vulkanik yang lebih meluas. Dan ini resiko bahayanya. Kami memberikan peringatan-peringatan dini apabila terjadi erupsi, utamanya untuk peringatan dini rute penerbangan, yaitu informasi yang kita namakan SIGMET Volcanic Ash atau Significant Meteorological Information untuk Volcanic Ash. Dan ini kemarin sudah kita sampaikan pada saat kejadian sampai dengan kemarin sudah kita terbitkan 9 kali untuk SIGMET tersebut. Kemudian di 2 bandara yang kebetulan kami ada personil di sana, baik di bandara di
Samratulangi maupun di Gorontalo juga sudah menerbitkan aerodrome warning. Artinya ini peringatan dini informasi cuaca penerbangan di bandar udara yang menjadi kewaspadaan bagi kita semua. Jadi kami juga sangat berharap bahwa situasi ini cepat berakhir, karena memang abu vulkanik sendiri bagi penerbangan juga dapat berdampak terutama untuk bodi pesawat, kemudian dapat merusak baling-baling terutama yang menggunakan turbopropeller, kemudian untuk masyarakat sekitar juga berpotensi untuk terdampak, misalnya ada ispa, kemudian ada termasuk gangguan-gangguan lain misalnya kulit dan seterusnya, dan ini kita semua perlu waspadai dan antisipasi. Ya, ada sejumlah antisipasi yang bisa dilakukan bagi masyarakat yang terkena dampak sebaran abu vulkanik. Di antaranya, tutup jendela dan pintu, lepaskan pakaian dan sepatu yang terkena abu di luar ruangan. Jangan memakai alat penyedot udara dari luar. Selanjutnya, bersihkan ruangan dengan kain lembab, gunakan masker, dan pastinya mengungsi bila lokasi Anda masuk zona bahaya yang berpotensi terpapar dampak erupsi. Antisipasi atau pencegahan juga menjadi hal utama, bukan hanya penanggulangannya saat bencana alam erupsi gunung api. Peran serta masyarakat diperlukan untuk keselamatan bersama. Terima kasih sudah diskusi.